masih mengganggu apa ya? Soalnya kan itu beritanya contohnya gini ya, masuk di TV, ada video itu di blur. Ini diduga Marisha Ica dan dikonfirm seolah-olah itu iya sama orang yang pernah hidup sama aku gitu. Jadi seakan-akan iya gitu. Jadi orang yang menonton yang tidak bisa melihat video aslinya semua akan bertanya-tanya. Kalian berdua, gimana melihat hubungan kalian berdua itu seperti apa? Keren sekali yang bucin. Kita Bukan kan sama aku tapi. kita kan teman. Gimana? kan netizen. Semua juga dia bilang kita kan temen. Kalau nggak teman fronten ya kayaknya. Udah hafal jawabannya. Mengulang kata kita kan temen. Teman. Tapi teman. Ya kita temenan kan konten. Aku juga udah kenal lama gitu loh sama Ica. Teman tapi cinta atau gimana? Teman tapi mesra atau teman tapi cinta? Temen tapi temen lah. Temen. Ya gimana? Ya kita kan temenan, ya kan? Kita kan, ya temenan. Dia habis gue keinget dingin sini. Kita temenan. Ya kita konten yang nilai kan netizen gitu loh. Jadi kata netizen ya gitu ya udah. Tapi kan bisa lihat dari Instagram aja gitu. Oke, tapi kalian boleh dicopot kasih kegantengan yang ini. Ya betul. Kacamataku dipakai. Iya. Ini kesempatannya Fran. Ya, agak kelihatan gitu. Pakai aja lah. Berduaan sama Kak Natali, kok balik lagi ke sekarang ke Kak Ica nih? Mentali juga baik-baik aja kan teman. Berduaan juga gimana? Apa? Masih sama Kak Natali nggak? Tanya Bingung jawab. menjebak banget tanyanya. Gimana ya? Enggak, mana Tali tuh baik-baik aja, teman. Dia juga orangnya baik, Ica juga baik. Ini kan juga lagi ada acara, aku damperin gitu loh. Kan aku diundang sama Ica. Oh, samperin ya? Iya, dia lagi down. Aku datengin. Nah, kan aku kalau nyemangatin lewat chat kayak kurang aja gitu. Nah, berarti milih siapa? Natali atau Ica? Itu menjadi pilihan hati. Itu tergantung Pak Haji Faisal. Tanyanya Pak Haji Faisal. Gak punya pendirian. Katanya nggak punya pendirian, harus milih salah satu. Iya. Itu siapa Tapi kan jadinya? papa juga pasti tergantung kamu, Pak Haji pasti juga tergantung kamu. Ya, bahaya nih. Jadi kita jalanin aja. Tergantung Pak Haji dan Bu Haji lah intinya. Jodoh dia di tangan orang tua. Jodohku di tangan orang tua lah. Jangan di tangan netizen dah. Tapi kalau menjalani hubungan kalau nggak ada kepastian, nggak ada status, itu kan akan membuat capek. Kalian berdua nggak? Kan temen. Emang status apa? Biasanya perempuan tuh nggak ada Menjalani status hubungan kan gimana tuh, untuk Kak? kepastian ini sebenarnya mau apa? Mau Ya, dibawa kayak kemana yang hubungan itu? perempuan. Ya mau dibawa ke temanan aja gitu. Kayak temen emang nggak boleh temenan ya. Emang cowok cewek nggak boleh temenan gitu. Kayaknya gimana? Ica gimana? Ingin dibawa kemana hubungan ini ke depannya? Kayak mau Bawa kemana? Ya jalanin aja kan. Allah yang nanti yang mengatur jodohnya. Kita Oh. nggak ada yang tahu. Saat ini kita temen, tapi nggak tahu perasaannya. Gimana perasaannya? Katanya. Berani sama Kak Ica. Kok jadi kaku ya? Gue gak di sosmed, gak di real life, sama aja dijebak. Capek gue. Dengerin. Gak di sosmed, gak di real life. Mending gue ngendok aja lah di kantor. Kamu bisa takut dinilai teman-teman netizen playboy maksudnya sama Natali dia. Iya kan aku udah panggil dia Crocodile Premium. Gimana Kak? Gak, mana Tali tuh temen, bener temen. Dia juga orang baik gitu loh. Maksudnya kan waktu itu konten. Tapi suka. Nah, Ya temen. Tapi suka. Ya, temen. Ada suka nggak? Ya, temen. Gak ada jawab. Kalau sama Kak Ica, Ya temen aja gitu loh. Sama Ica juga udah lama kenal kan. Gitu loh, waktu masih almarhum masih ada. Sama Ica juga udah deket. Gitu loh. Tapi ada suka nggak? Pertanyaannya gitu. Kemana-mana deh, Ya, muter-muter ya kan deh. temenan. Gimana sih temenan? Ya, Masa tapi kalian nggak pernah ada temenan ya? Kasian banget. temenan. Kasian deh lo. temenan ada yang ngerasa suka atau enggak kan beda. Nah itu gimana? Tanya Pak Haji lah. Tanya Pak. Bingung Fran, deh, ada bingung. semua kan ada tangan Fran. nanya Pak Haji juga pasti jawabannya Terserah, anaknya. Belum ditanya kan? Dia bingung nih dia Udah jawab. tanya belum?
Jadi bisa menilai sendiri, dia nggak bisa jawab Ya ya. kan lihat aja lah di Instagram aku gimana. Kak Ica, tapi ngeliat Frans sama Natali bagaimana? Ganti. Ya, iya gimana? Gimana? Gimana emangnya? Enggak, aku juga pengen tahu. Aku chat gak dibalas-balas. Orang Emang gimana? Oh, nggak dibahas. kan beda Tanya waktu itu. 12 jam. Aku kan di Amerika. Ya gimana? Lah terus kan jadi chatnya kan lama balesnya. Kalau dia malam aku pagi, kalau aku pagi dia malam. Bisa aja alasannya, malam-malam juga main. Ih, kenapa sih? Justifikasi. Malam-malam kan lihat dah di story-nya main kan. Seneng banget pertanyaannya. Lagi makan, lagi dinner. Tapi Kak Ica Sama cowok apa tuh? Coba. ngeliat Kak Frans kemarin konten bareng Natali, banyak video Nah, gimana tuh? Dan Ya, ya. bagaimana mungkin? Gimana? Biasa aja Kak Frans deketinnya kayak gitu. Kenapa? Ya aku nanya kepo. Gimana? Ya gimana emangnya? Ya gimana emangnya? Biasa aja. Masa sih? Paksa. Gimana sih? Iya. 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 Iya, gimana perasaan sama Natali emangnya? Ya terusnya. Lu gimana? Kamu yang gimana perasaannya sama Natali? Aduh. Kenapa jadi saya kena ya? Enggak. Biasa aja. Kemarin juga kan aku bilang kan. Enggak. Apa sih? Enggak. Di sini doang mau ngomong. Pas sempet aku bilang sama Frans, sama Natali. Enggak sama Natali sih, sama Frans aja. Gimana? 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 Aku kasih tau ya sebenarnya nih. Jangan dong. Mau. Jangan dong. Kasih tahu. Enggak kan emang temenan sama Natali temenan. Natali juga orang yang baik loh, beneran. Tapi Ini baik aja udah. kenapa udahan? Enggak. Enggak masih temenan. Udahan tadi katanya. Kenapa udahan? Udahan apanya yang udahan? Ngomong mulai aja belum Coba ada. telepon kalau emang nggak kenapa-napa. Nah, coba ayo. Tapi aku dicas lo bet. Ayo. Apa tuh? Enggak. Kenapa Fran? Enggak, aku sama Natali baik-baik aja gitu loh. Sama karyawannya pun masih kadang-kadang masih dem-deman. Tapi apa yang menarik dari Natali dengan Ica? Hah? Apa sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing antara Mas Ica dengan Natali? Sama-sama baik kok orangnya. Iya. Gitu loh. Ke karyawannya aja loyal gitu loh. Natali kalau misalnya kayak lagi jalan, orang dibagi-bagi rezeki sama dia. Sama juga sama Ica. Sama aja sih menurutku. Kalau bisa milih lebih milih Natali apa Kak Ica? Aku milih Bu Haji aja lah. Bu Dewi aja. Tanya ibunya Bu Dewi. Bahaya ini. Kak, gimana nih lihat Kak Frans yang bulak-balik nih Kak Natali, Kak Ica? Iya emang labil kan? Gimana nih Kak? Balik apa? Namanya juga krokodil. Aku mau mulai aja belum, ya Allah. Memulai belum, Apa yang mau mulai? tapi bikin orang baper. Bukan aku maksudnya. Tapi Dia kalian tuh sama nggak jago mengakui. tapi kalian tuh masih percaya nggak sih kalau cewek sama cowok tuh bisa temenan gitu, nggak ada perasaan sedikit Ya tanya sama dia dong. Kan aku kan Percaya kok. Karena ada kok orang yang pure temenan Kak. ada bisa. Yakin bisa. yakin bisa. Iya, bisa. Ya bisa yuk. Kalau beda agama kan dia. bisa. Hah? Kita gimana? Termasuk percaya nggak cewek sama cewek itu maksudnya nggak pure? Ya biasanya sih ada ya yang bisa seperti itu. Aku pun pernah punya sahabat 9 tahun laki-laki. Ya kita benar-benar temenan, tapi ujung-ujungnya dia baper sama aku. Dan akhirnya kayak aku nggak bisa sama-sama gitu kan, karena ya kan kita temenan nih gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau Frans juga baik, kan tiba-tiba ada buat aku punya acara dia nyamperin kan, bingung kan? Aku ada acara dia nggak nyamperin. Tuh, ya udah jadi kelihatan kan siapa? Tapi Kak Ica kemarin kan ngeliat konten-kontennya Frans sama Natali itu juga jadi sorotan netizen juga. Kak Ica bagaimana mungkin melihatnya? Sempet komen juga nggak sih atau mungkin ngejapri ke Frans? Iya, gimana? Nggak jawabnya ngaku aja nggak? Tahu gimana? Apa ya? Mikir kan. Ya kalau aku sih kan serahin semuanya sama Fran. Terus kalau orang baik aku baik dan jujur kalau aku tuh emang kalau dibilang kesepian ya, aku tidak gampang untuk dekat sama laki-laki. Aku tidak gampang untuk berteman gitu tiba-tiba jadi close friend buat aku tuh aku nggak gampang. Jadi seketika aku udah tahu basically dia punya keluarga, bibit bebet buat yang bagus,
Terus udah gitu dia ada buat aku, ya niatnya kayak jalanin aja, terus kayak merasa happy aja kalau ada yang temenin. Karena jujur kan, karena aku cuma ada anakku kan, Aurel, terus hidup aku kerja. Terus kalau misalkan kayak lagi ada acara terus tiba-tiba ada yang temenin, terus kayak setiap hari ada yang ngechat, itu kayak ada yang nemenin aja hari-hari aku. Cuma kedepannya aku nggak tahu bakalan mau seperti apa sama Franz, karena kita juga sibuk masing-masing. Tapi kita juga kayak apa ya, kayak kalau satu hari nggak chattingan dia suka kayak bukan nggak nyariin sih, cuma kalau aku cuma ngechat di mana itu langsung heboh gitu, kayak langsung telepon. Kenapa? Apa sih orang nanya di mana doang? Ngechat biasanya ngejailin soalnya. Ada sesuatu yang mau dijailin tuh, ada sesuatu yang mau. Iya kan, tapi seneng kan kalau aku ngechat duluan. Enggak, biasa aja. Kan temen. Biasa aja Kak Fran. Iya. Nah kemarin kan juga media sosial ini sempat heboh nih ya Kak, dengan beredarnya video dari Kak Ica. Kak Ica anggapinnya gimana? Nah, gimana nyari? Itu jujur membuat aku, namanya aku manusia ya, banyak sebenarnya yang fitnah-fitnah yang di sosial media keluarkan, dan aku cukup klarifikasi juga sosial media. Tapi pada saat itu ada di TV dan dikonfirmasi dan di apa ya, ada orang yang pernah hidup dalam aku dan menggiring opini seakan-akan itu aku, yang namanya aku punya perasaan, aku juga punya hati. Rasanya capek, ini orang kenapa ya kok terus-terusan begini terus sama aku, kenapa ya kok dia ikut-ikutan terus, dan dia kayak seakan-akan paling tahu itu adalah aku gitu, kok jahat banget. Sebenarnya kalau di sosmed aja ya udahlah oke, ini kok dia bawa-bawa ke TV dan dia bilang kayak ya dari bentuk tubuhnya sih saya sih udah bisa menilai ya kalau seakan-akan itu adalah aku gitu. Jadi sempet apa ya, mental breakdown, kayak kok jahat banget ya gitu. Sedangkan namanya kita pernah berhubungan, pernah menjalin rumah tangga, dan seharusnya kan saya juga pasti lah, namanya manusia juga pasti saya ada baiknya, tapi kok nggak pernah dipandang gitu. Dia kok kenapa muncul yang mengomentari saya yang jelas itu belum jelas adanya gitu loh. Itu yang kecewa sih. Kalau misalkan di video tersebut di sosmed, mungkin kan teman-teman bisa lihat sendiri kalau itu adalah bukan aku, dan dari bajunya, dari bentuk tubuhnya kan gue menurut aku agak gemuk ya, terus alisnya juga kayak tebal banget gitu, terus dia punya ciput juga kayak agak ke depan, terus aku juga jarang banget pakai kerudung yang warnanya agak gonjreng gitu. Itu aja sih. Tapi kita dari waktu sama Kak. Aku sedang konsultasikan sama lawyer aku, kalau apabila itu masih mengganggu apa ya, soalnya kan itu beritanya contohnya gini ya, masuk di TV, ada video itu di blur, ini diduga Marisha Ica, dan dikonfirm seolah-olah itu iya sama orang yang pernah hidup sama aku gitu. Jadi seakan-akan iya gitu. Jadi orang yang menonton yang tidak bisa melihat video aslinya semua akan bertanya-tanya. Bahkan orang teman-teman aku semua kayak, itu ada berita kayak gini, itu kamu bukan sih, katanya gitu. Terus kayak pertanyaan orang, yakin itu bukan kamu? Astagfirullahaladzim, itu kayak kaget gitu, kayak ya Allah kok orang berarti percaya akan berita itu gitu. Jujur Ini sebenarnya hubungan kakak dengan Orang itu masih mengganggu gitu maksudnya. hubungannya itu seperti apa sih Kak? aku no comment kalau saudara kandung ya, karena biar gimana pun jelek buruknya tetap kita saudara, kita aku nggak bisa memutus darah itu gitu. Aku tidak bisa juga apa ya, kita bukan keluarga lagi kan, nggak bisa kan. Kalau memang bisa memutus keluarga mungkin bisa aku lakukan, tapi itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Jadi aku no comment kalau urusan keluarga aku. Tapi kalau yang orang yang tidak sedarah itu, yang pernah hidup sama aku, yang kita pernah menjalin hubungan, terus dia tetap ikut kompor gitu, kayak sakit hati. Tapi yang lebih sakit hati sih sebenarnya kalau saudara ya. Tapi yang saudara itu masih berhubungan baik nggak sih Kak? No comment. Kak Ica, Aku no comment dengan apa-apa. adanya ini berdampak juga nggak sih ke anak kakak? Berita ini dia ketahui atau enggak?
pada saat berita ini sih aku langsung turn off dia punya Instagram. Aku nggak mau merusak mentalnya dia yang sudah cukup luar biasa dari anak aku kecil sampai sekarang, yang dia lihat, yang dia dengar. Menurut aku tidak mau menambahkan karena anakku ini kan ya bisa dibilang broken home ya, jadi aku nggak mau menambah-nambah. Aku pengennya dia taunya aku happy gitu, karena di depan anakku aku kayak nangis aja tuh pasti bilang kalau aku kelilipan apa segala macam. Sebisa mungkin aku kayak gitu. Terus kayak nggak aku bolehin nonton TV. Jadi rumornya katanya video itu beredar ketika lagi di Paris Fashion Show, hingga akhirnya muncul video itu. Iya. Nah, itu gimana tanggapannya? Ya berita, pokoknya intinya aku membantah bahwa itu video bukan video aku, dan di Paris aku tidak ada melakukan hal yang seperti itu. Aku tidak ada dekat juga dengan laki-laki. Di Paris aku juga cuma mengerjakan pekerjaanku dan tidak pernah juga bertemu dengan laki-laki yang menurut aku sampai melakukan hal seperti itu. Ketika ada video itu Katanya sempat nanya nggak sih Kak, ini kenapa begini gitu, si A kenapa berbuat ini gitu. Sempat nanya Keluargaku tuh keluarga besar ya. Papaku itu keluarga, kita tuh dari Bukit Tinggi ya. Dan mungkin banyak orang tahu ya kalau Bukit Tinggi kan agamanya agak lumayan kuat. Jadi papaku tuh 10 bersaudara dan kita dari keluarga besar yang menurut aku ya bisa dibilang tante-tante dan om aku tuh kayak orang-orang yang lumayan penting gitu di sini gitu. Jadi kayak kalau aku memalukan, mereka juga ikut malu gitu. Jadi mereka cukup kayak, "Ca, tolong ya jaga nama baik keluarga. Jangan, itu bukan kamu kan." Dan kayaknya ya Allah, ya ampun kok sedih banget ya, nggak dipercaya, itu bukan aku gitu loh. Demi Allah, Tante, demi Allah itu bukan aku gitu. Tante mau minta aku bersumpah demi nama anakku juga, aku insya Allah berani. Ya udah, pokoknya kamu jangan sampai lah, kamu jaga baik-baik nama keluarga, apalagi punya anak, harus jangan sampai nanti Aurel udah sendiri, dia merasa cuma punya ibu, terus tiba-tiba ibunya juga bukan jadi panutan yang baik. Itu aku nggak mau. Ketika disudutkan seperti itu, ini juga nggak ingin marah sama orang tersebut yang memutarbalikkan fakta atau gimana? Gimana? Ingin, kan ini disudutkan oleh orang-orang Iya. yang mantan suami ataupun adik angkat sendiri, ingin menjelaskan nggak itu bukan saya atau yang menjelekan Indonesia sendiri? Pada awalnya aku cuma ngejelasin di sosmed, karena kalau misalkan di sosmed aku ya hanya ngejelasin di via sosmed aja, tapi sudah masuk ke TV-TV itu yang tante-tante, om-om yang nggak punya sosmed tahu itu, ya jangan sampai memalukan nama keluarga gitu. Insya Allah tante, itu bukan aku, demi Allah. Aicha, ini kan tadi masih bilang ngobrol sama kuasa hukum ya, tapi kan ternyata justru keluarga juga meragukan dan takut kalau memang ibu benar Kak Ica gitu. Berarti hal ini akan dibuat untuk bahwa ini karena hukum lebih, atau kakak juga perlu ultimatum juga buat orang-orang yang masih menunggangi berita tersebut? Ya, aku memberi ultimatum juga untuk orang-orang yang masih mengunggah berita tersebut dan membuat seolah-olah itu adalah aku dengan cara yang mengunggah video yang di blur, lalu dikonfirmasi oleh orang yang pernah hidup sama aku yang seakan-akan itu adalah aku. Itu termasuk berita hoax menurut aku dan berita palsu yang disebarkan. Aku punya kesabaran dan aku pasti akan bawa itu ke ranah hukum. Aicha sekarang kan umur berapa Kak? 9 tahun. 9 tahun. Nah, beredar hari ini kan atau mungkin dari kemarin juga kan pemerintah juga kan kalau demam atau apa kayak gitu. Kak Ica melihatnya gimana sih, karena ditemukan banyak kasus gagal ginjal pada anak kecil Karena obat sirup. Kalau menurut aku apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah insya Allah terbaik. Kalau misalkan obat sirup itu dikurangi, itu kan malah lebih bagus. Apalagi kan sudah banyak kejadian anak-anak gagal ginjal karena obat sirup. Dan di luar negeri pun, aku kan sering beli vitamins juga jarang di Indonesia ya. Karena bukan apa-apa, di Indonesia tuh banyak banget vitamins yang sudah
palsukan gitu ya kan, jadi agak worry, jadi aku selalu mengupdate apa vitamins yang paling bagus di luar negeri, dan memang sudah tidak ada yang cair, rata-rata dibuat jadi gummy, bahkan yang dewasa juga jadi gummy, dan menurut aku itu sudah keputusan yang baik. Khawatir dan takut nggak sih adanya pemberitaan ini, dan cara mantau anak sendiri seperti apa sih? Mantau kesehatan anaknya seperti apa? Kalau aku sih mantau kesehatan anak yang pasti dari makanan. Kita jangan sampai ketinggalan, yaitu sayurnya, terus apa yang dia konsumsi, terus anakku juga susu juga masih konsumsi, sama makanan itu sehat atau bersih atau enggak gitu. Itu aja. Ica, ikut turut berduka juga nggak sih, karena banyak juga anak-anak yang keracunan gagal ginjalnya akut bahkan sampai meninggal dunia karena kasus ini. Iya, aku juga turut berduka ya, karena merasakan aku punya anak, jadi sangat ikut turut berduka dengan apa yang terjadi. Anak-anak juga jadi kena dampaknya, dan semoga cepat dicari jalan keluarnya sama pemerintah, dan alhamdulillah kan sudah dirubah ya obat-obatan yang cair menjadi gummy atau jadi bubuk mungkin ya. Tapi kalau untuk anak obat-obatan juga ada standar kan di kalau bagi bayinya sendiri. Iya, aku tuh anaknya vitamin banget sih. Kayak dari vitamin K, vitamin D, vitamin C, kalsium, terus sampai banyak banget. Aku pokoknya setiap di luar negeri tuh aku pasti yang aku utamakan adalah vitamin. Udah oke.